Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rian Rani Family Life. Channel ini akan membahas segala sesuatu mengenai keluarga kita. Ngobrol santai dengan teman-teman yang saya bisa memberikan inspirasi kepada subscriber atau sahabat-sahabat kami. Vlog keluarga sehari-hari, vlog liburan, membahas koleksi keluarga kita dan teman-teman dekat kita. Mereview makanan yang pastinya recommended untuk para subscriber. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Bye. Balik kerja lagi 3 bulan ya? Iya, cuma 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu pun saya nggak terlalu aware ya. Saya pikir sudah pernah punya 2 anak kan, kakak-kakaknya ya look sama alike. aja. Ya, maksudnya ya sama sih, juga ribetnya sama kayak gitu. Saya hanya gitu ada keterlambatan. Iya emang Ya kan, tak pikir ada keterlambatan emang beberapa jalannya bulan. 18 bulan. Oh, tak pikir ya memang orang prematur. Iya. Saya merasa bahwa masa saya harus malu gitu. Iya, ya enggak lah. Soalnya Itu kan, itu dia tuh. saya nggak boleh malu. Akhirnya ya Bismillahirrahmanirrahim sudah dilakoni. Nah, itu mulai PR besar kami, Mbak Citra. Apa akan Apa benar? akan langsung berpengaruh ke anak Iya sih. signifikan gitu. Ternyata dokter sampaikan yang kami ingat waktu itu adalah yang nggak guarantee. Maksudnya nggak guarantee itu Enggak 100% ini ya. tergantung dari nanti Respon anaknya itu juga. setelah operasi bagaimana perawatan dan pendampingannya. Istilahnya ada terapinya gitu. Nah, ini berarti kan Masih ada lagi. ini akan jadi pekerjaan seterusnya, Iya. PR seterusnya gitu. Kami lebih mikir lagi soal biaya terus terang. Terus kemudian Ratusan ya Mbak di zaman itu. ratusan, dan itu hampir 300 juta Mbak. Itu padahal di tahun berapa ya? 90. Kalau dia umur 3, kelahiran 2006 kan Mbak dia. 2006 itu sekitar 2009 berarti. 2009 2010. Oh, Itu ya. kami sekitar 300 juta itu. Ya, Nah, enggak apa-apa ini kan sih sebagai pelajaran. gitu. Gimana sih jadi ibu itu nggak sekedar nyiapin Iya sih. fisik anaknya sehat, tapi juga kan atau sekedar memenuhi kebutuhan secara material aja. Ternyata saya lolosnya di situ. Ya pokoknya ada duit buat makan, anak saya nggak sakit. Kalau sakit baru diurusin, ditungguin izin kerja. Kalau sudah anaknya baik-baik aja. Sampai kejadian itu sampai umur dia 7 tahun baru ketemu sekolah itu. Sampai Baru sekarang? baru saya ikhlas dia masuk SLB itu butuh 4 tahun. Tapi masalahnya kerugian yang Mbak itu di 3 tahun itu nggak distimulasi. Minimal kan mengeleskan ya walaupun Mbak kerja kan pasti kayak kalau aku ini kan ya kan aku kan stres banget nih yang nomor 2 ini kan orangnya tuh ya mungkin mirip-mirip kayak aku ya maksudnya enggak iya gitu kan. Dan kalau yang nomor 1 kan kayak suamiku iya suruh belajar iya suruh ini ada penurutnya tuh lebih bagus gitu. Kalau yang nomor 2 kan ini, dan sedangkan aku sama suamiku aku pengen anakku nanti masuk SD minimal dia sudah bisa baca, minimal tidak harus baca gitu kan. Jadi mau nggak mau kan video call mana mau ya anak TK lihat gurunya gitu nggak mau pergi lagi gitu. Akhirnya mau nggak mau aku kan mengelaskan orang Mbak ke rumah. Walaupun ya kalau di rumah kan orang tua aku udah sepuh lah ya istilahnya. Mamaku menggunakan protokol kesehatan. Jadi guru lesnya itu ke rumah mandi, ganti baju, pakai face shield, gitu beneran di rumah itu mama kayak gitu. Jadi aku ya udahlah. Jadi kalau maupun nanti Zaki ini TKB, nanti pasti kan pelajarannya nggak intensif ya, nggak intens gitu. Minimal anakku nanti bisa baca. Itu targetnya dia bisa calistung gitu doang aja. Tapi emang ikutin moodnya. Aku udah bilang ke guru lesnya, ikutin moodnya. Itu yang bener Mbak, beneran. Ya itu dia. Itu yang bener tuh. Aku stres banget di situ itu. Kami enggak, kami cuman konsultasi ini gimana Pokoknya anaknya bahagia di rumah gitu pokoknya doang. kita kerja, ada duit, makan bertiga yang rukun ya gitu, istilahnya gitu. Ada yang ngomong nggak sakit gitu. Sambil berpikir dan berpikirnya kelamaan. Kelamaan sih emang Mbak, 3 tahun itu gitu. kelamaan Ini anak banget. mau kemana, ini anak mau kemana. Akhirnya
ya ujung-ujungnya tetap harus ke SLB kan. Iya sih, tapi emang stimulannya tuh ya guys, sebenarnya harusnya agak terlambat sih. 3 Banget. tahun itu kan lumayan, masa emas itu kan bisa diasah. Bener. Tapi akhirnya dia punya kelebihan apa nih? Setelah sekolah kan baru kelihatan ditangani guru, lingkungan sekolah yang tepat, dukungan teman gitu kan ya. Alhamdulillah salah satu keuntungannya masuk SLB adalah dia tidak bakalan dibully oleh kekurangannya. Karena di lingkungan yang sama. Karena ada di lingkungan yang sama. Itu satu kelas berapa orang? Satu kelas nggak sampai 10 orang. Untuk yang kelas B, jadi istilahnya mereka pada kelas B. Kelas B itu khusus anak-anak tunarungu. Oh, ada sendiri? Ya, Untuk diri sendiri, retardasi mental sendiri nih saya. ada kelas A, ada kelas C. Itu nanti yang A itu apa mbak? C ada D. Kalau A itu kalau di tempatnya Pepi untuk anak-anak yang tunanetra. Oh, gitu. Itu sekarang sekelas cuma 3 orang. Mungkin sisa 3 kali mbak. Bukan. Yang daftar cuma 3 orang. Iya berarti. Alhamdulillah. Sekarang yang perlu mbak-mbak, calon-calon ibu atau yang sudah ibu-ibu atau lagi hamil, tolong jaga kesehatannya karena saya melihat SLB itu semakin tahun yang daftar itu bukan yang cacat kaki, cacat tangan, cacat mata, cacat telinga. Ini yang paling banyak malah anak-anak dengan plus-plus. Contoh nih ya, nauzubillah min zalik nih ya mbak ya, nauzubillah min zalik. Anak autis plus tunarungu, Double. Down syndrome plus autis. Ini kan PR-nya banyak banget mbak. Salah satu hikmahnya adalah ketika saya memutuskan hampir 4 tahun untuk anak saya, Pak, malu nggak ya anak saya di SLB kalau ditanyain orang, sampai hampir 4 tahun saya memutuskan itu. Ketika sudah masuk blank itu saya malah bersyukur, Masya Allah anak saya ternyata tidak seberapa penderitaannya daripada anak-anak yang lain. Ibu seperti saya menangis nangis ngejer karena kekurangan anaknya itu ternyata nggak ada apa-apanya sama nangis ngejernya ibu yang lain. Bayangin mbak, saya lihat di situ itu anak umur 20 tahun pakai seragam SMA ke toilet aja nggak bisa. 20 tahun loh, ya nih arek gak ganteng. Dia kalau nggak keluarganya itu dari keluarga mampu. Iya sih. Ya tapi emang ya apa ya pak ya, autis sih emang kebanyakan sih dari makanan sih Ya, emang. dari makanan, Dari dari makanan lingkungan. sih. Itu masa udah hati-hati. Pokoknya dari masa hamil itu hindari stres. Wah itu dia. Nah, Itu yang agak susah, apalagi kalau kayak gitu di tempat Iya, kerja sih, apalagi kalau iya. udah capek. Aduh. Ya, jadi stamina untuk ini pengalaman istilahnya. Mbak dulu sakit cacar tuh karena apa? Capek? Apa gimana? Karena memang belum cacar air, katanya gitu ya. Kalau sekali seumur hidup katanya ya. Oh, gitu. Terus Nggak mungkin tahu juga. ibu saya waktu kecil kan saya nggak diimunisasi. Oh pakai itu aliran anti imunisasi. Bukan, karena mau lahir aja dibantu dukun bayi ya. Jadi ketahuan kan Nggak zaman apa-apa, dulu zaman tahun papaku berapa juga. gitu ya. Papaku juga pakai dukun bayi. 8 bersaudara. Jadi ketahuan kalau bukan anak 90-an apa sih. Aduh, menutup usia gitu jadi ketahuan. Nggak ada imunisasi, jadi saya memang kena cacar air. Katanya orang kan seumur hidup 1 kali. Lah kok iya pas hamil. Alhamdulillah itu hikmahnya. Kalau Mbak Citra nanya sekarang kelebihannya apa, nah balik lagi ke sekolah kan akhirnya muncul ini ya, support penuh gitu. Ternyata dia itu punya passion di gambar. Apa ini? Gambar itu jadi gambar ini karena ternyata dia kan bingung mau komunikasi itu kayak apa. Akhirnya dia lebih sering bikin coretan-coretan ekspresi. Ibaratnya kalau Pepi marah maka dia akan gambar Pepi dalam ada gambar yang menunjukkan orangnya marah. Oh. Terus apa? Karakter ya. Ya, lebih ke emoji, lebih ke ekspresi. Ketambahan kakaknya yang nomor 1 ini kan lagi waktu zaman itu seneng-senengnya Naruto. Oh. Naruto. Ya, seneng-senengnya Naruto. Jadinya ngeklik caranya dia komunikasi kayak gitu. Nah, itu yang sampai dia ikut lomba. Tiap hari ada SLB, hari-hari anak-anak berkebutuhan khusus dia dikasih kesempatan untuk ikut lomba-lomba. Alhamdulillah Mbak, sekarang
sekarang dia juga sudah punya YouTube channel, Iya, tak? punya IG, mamanya nggak punya IG. Aku YouTube nggak tahu. Aku nggak ya. Nanti aku subscribe aja. Ya dong. Oh, dia punya sendiri. And like Isinya apa? Isi Alia YouTube-nya apa? Septiana. Isinya full karya-karya dia, video-video dia, tapi dari gambar-gambar yang dia bikin. Pakai HP. Dia bikin pakai HP, animasinya juga editnya pakai HP. Dan jangan tanya, saya nggak ada pernah di sampingnya waktu dia ngerjakan. Kamu aja nggak punya IG. Saya cuman bantu paling kalau dia kirim ke saya deskripsinya itu mama apa, itu aja yang saya bantu. Dan yang membuat saya apa ya rasanya, anak saya nggak malu setiap dia berkenalan ke setiap orang ataupun lewat medsosnya, yang dia lakukan adalah dia bilang I'm deaf, tapi ini tuli. Jadi berharapnya orang bisa mengerti kalau dia. Kok pinter bahasa Inggris, Mbak? Gua Nah. ajarin dah. Kalau dia Kan dia guru bahasa Inggris, say. padahal saya lebih sering ngajari anak orang daripada ngajari anak sendiri. Tuh. Inilah ya Allah gitu, balik diselamatkan sama Allah. Enggak Mbak, handphone yang ngajari dia. Oh. Handphone yang ngajari dia, settingan handphonenya kebetulan pakai bahasa Bahasa Inggris, Inggris. otomatis terbiasa sama istilah-istilah itu ya. Dia cari itu. Tanya nggak? Pepi nyari nggak di Google Malah sering apa gitu? enggak. Sesekali sih saya lihat dia justru dari bahasa Indonesia dia copy terus ditaruh di Google jadi Inggrisnya itu apa dia coba tanya, coba pelajari dibatin kayak oh ini maksudnya ini nih ngomongnya gitu. Itu ya Mbak ya, itulah ya. Kelebihannya. Allah pasti kasih kelebihan Iya. lah. Dan salah satunya ya bersyukur ada teknologi. Itu berarti YouTube-nya nggak bawa skip tuh, nggak takut 18 plus, nggak mungkin ya? Insya Allah enggak. Udah disetting sama kakaknya. Itu wifi-nya atau setting YouTube ya yang nggak boleh? YouTube-nya kayaknya ya. Tapi Iya, nggak tahu lagi kakaknya sih. ya. Nanti tak tanyain ke kakaknya. Ini ya Allah jangan ditiru ya. Emaknya ini bener-bener ya Allah. Oke, dari orang tua sudah oke ya, maksudnya istilahnya menerima. Nah, sekarang ini kan kakaknya nih, kan kakak-kakaknya itu kan ABG, terus sampai kalau pernah nggak tuh ikut Mbak ngambil rapot si Kaki ikut apa? Ih, adikmu cacat ya, ini klik kan ada tuh kayak film-film itu loh, say. Iya. Itu kakaknya ekspresi apa mengetahui adiknya kayak gitu, waduh mama bisa ke anak itu disembunyiin aja apa gimana, itu kan pasti Atau dimasukin perut lagi. iya titip aja kemana gitu kan. Ayo gimana itu dua kakaknya itu menghadapi si adik kecilnya itu, awalnya pasti shock juga nggak? Ini yang kadang iya sering kali sih saya tuh ngerasanya orang kayak saya ya, ibaratnya sama anak itu juga ilmunya nggak meramut anak, istilahnya orang Jawa itu nggak pinter-pinter banget Ya karena kita kerja ya Mbak jadinya mikirnya. Terus alasannya juga kan saya kerja, mungkin viewer juga mikirnya kerja berapa jam sih sampai nggak iso ngurusi anak. Itu dia Mbak, gitu. makanya aku kalau sudah sampai rumah jangan ditiru, aku juga gara-gara pegang HP terus. Iya, mungkin viewer mikirnya jabatan posisi CEO apa sampai nggak sempat ngurusin anak gitu kan. Ya tapi emang capek Mbak sampai rumah itu. Biasanya sih emang capek. Aku ngerasain sih kadang capek. Tapi waktu itu soalnya mamaku udah coba bilang gini, gimana rasanya punya anak gitu. Aku baru melahirkan anakku dua-duanya itu, nggak ada aku dipegangin sama mamaku, nggak mau mamaku nggak mau bantuin. Ya itu rasanya kamu punya anak, ya udah itu resikonya. Wih bener-bener aku gak ada baby blues, aku ngerasain dua-duanya baby blues. Akhirnya aku minta tolong suamiku, mertua aku kan suka anak kecil, sayang anak kecil, akhirnya telepon, "Ma, ya ipok-ipok lah ya Mbak kesini ya Mbak, nggak cucunya." Padahal aku minta tolong. Soalnya tuh kalau mertua aku tuh apa ya, iya, jadi aku waktu itu suami aku baru melahirkan, suamiku masih ada kan di situ, masih belum dinas waktu itu. Mertuaku, Rani makan. Iya, alhamdulillah ya. Terus Rani makan aja dulu. Waktu kan masih masa nifas ya, habis maghrib aku makan, terus nanti mertuaku bilang gini, udah Rani tidur aja, nanti mama yang gantiin popo apa. Ih beneran. Jadi tuh, dan nggak tahu sih, mungkin mama mertuaku nggak tahu insomnia apa gimana, nanti jam 11 kalau haus
jam 9 apa jam setengah 9 dia, Rani anaknya nangis mau minum susu, diarahkan ke iniku gitu. Nanti dia kalau sudah ngantuk mau tidur di kamarnya jam 11 setengah 12, Rani mama mau tidur ya, coba kan lumayan mbak lah, nanti kan aku bangun jam 2 jam 3 itu aku sudah mulai udah seger. Kalau nggak ada suamiku, bapakku nggak bantu, buka lagi langsing aku itu dia mbak. Baby blues sampai ngerasain. Iya, aku ngerasain baby blues ya. Mama ngajarin aku itu rasain kamu punya anak. Nah gitu. Betul. Nah gara-gara, tapi kalau saya di bagian yang itu memang itu yang saya rasakan. Ibu saya full backup, Mbak Cid, sampai saya akhirnya ya itu tadi ngertinya cuman berangkat kerja, pulang kerja, anak sehat. Happy, taunya happy padahal kita nggak tahu. Sudah cantik, sudah mandi, dan mamanya mau pulang itu sudah mau bubuk istilahnya gitu. Saya memang termasuk orang tua yang kehilangan momen-momen berkembang, tumbuh kembangnya anak-anak saya, tiga-tiganya. Nggak ada perkecualian, apalagi untuk yang Pepi ini sudah nggak tahu saya gimana nebusnya. Terlambat tahunya ya banget, gimana nebusnya, sudah bodohnya saya nggak ngerti, sudah gitu dukungan materi juga nggak pinter gitu kan, sudah komplit saya, complicated dan kayak kasih kakak. Akhirnya ini kehebatan orang tua yang saya miliki gitu kan, bapak ibu full dampingin di situ, yang sehari-hari dampingin di situ, itu yang menumbuhkan cinta kepada adiknya, kepada adik yang nggak malu istilahnya, mau ke mall mau kemana malah mereka seneng ya kalau ngobrol sama Pepi terus diliatin orang. Kami sering mbak ngajak teman sekolahnya Pepi 1-2 orang jalan, kita jemput sekedar untuk nge-mall bareng. Biarin diliatin orang, biarin mereka, mereka berkomunikasi dengan cara mereka. Alhamdulillah semakin besar, meskipun masih dari kecil sampai besar, alhamdulillah saya syukuri dua kakaknya ini sama sekali tidak ada bilang apa Pepi sudah sama Pepi mah atau apa. Alhamdulillah nggak pernah ya, nggak pernah. Cuman kalau pas adiknya marah, kalau marah itu mungkin karena ngerasa dicuekin kakak, kan sensitif ya, kan sensitif mbak. Misalnya nih ya, kita ngobrol berdua, ada dia, terus dia nggak dilibatin ngobrol, itu dia sensitif. Merasa, ih kamu ngomongin aku, ngomongin aku ngomongin apa gitu, kok aku nggak ngerti kalian ngomong apa, karena memang kan nggak ngerti dia. Itu sering sensitif. Nah kalau ignornya, istilahnya kalau pas cueknya itu kebangetan, misalnya kakaknya juga lagi bete, terus dia nanya-nanya terus, kan kakaknya suka, apalagi kalau dia lagi kerjain tugas si kakaknya gitu, males banget. Siapa sih, kadang adik kita ya itu terjadi. Ya nggak semua mulus-mulus aja, nggak semua mulus-mulus aja. Ya biasa ya kakak adik gitu. Tapi ya nanti ya rangkul-rangkul, cium-cium. Oh gitu. Ya. Rangkul-rangkul, cium-cium gitu. Ya, cuman semua baik-baik aja. Semua baik-baik. Ya hari-hari ya kayak gitu. Bisa nggak aku panggilin anaknya mbak? Boleh. Untuk ya. Iya mbak sudah 87. Masya Allah. Mulai kapan mbak tanya? Ya apa tanya? YouTube pertama kapan? Tahun 2000 berapa? Yang pertama gambar tahun berapa? Nggak ingat. Oh bisa dilihat di sini kali. Oh 2017 guys. Nih dia punya YouTube 2017. Namanya Alia Febiana. Panggilannya Pepi. Panggilan dari mana mbak panggilan Pepinya? Pepi kan susah orang tua aja bilang itu, gara-gara orang tuanya nggak mau Februari, kan lahirnya Februari. Tanggal berapa? Sama kayak aku. Oh ya? Tanggal 16 kakak. Aquarius berarti? Iya. Aquarius. Kamu Aquarius sama. Wih keren nih. Berapa subscribernya? Ya Allah keren ya. Ini kok nggak diituin mbak? Dilesin gambar. Pepi. Itu keren loh. Lagi-lagi kan itu. Kamu follow aku.
follow sudah, subscribe Sudah. Nanti tak balas ya. Sejak kapan dia Mbak suka gambar? Tahu dia suka gambar? Tahu suka gambar ya sejak sekolah itu. Sejak umur 8 tahun itu, 7 ke 8 itu sudah mulai coret-coret gambar apa. Cuman saya lihat dia kan lebih suka gambar karakter bukan gambar pemandangan. Karakter. Oh, Jadi nggak suka gambar pemandangan. Kalau lomba pun kendala dia di situ, di lomba di pemandangan nggak bisa dia. terus idola komiknya siapa? Epi suka gambar apa? Naruto. Nah, Naruto memang salah satu yang menginspirasi dia. Oh, Dia suka banget sama Naruto, Mbak. Dulu tuh pernah sampai dia kayak kostum playernya Naruto itu, pakai headband, terus pakai jaket orange-nya Naruto itu sampai segitunya dia. Dan dia sempat saya dulu sempat punya kekhawatiran karena dia lebih ke ke cowok. oh, Maco nggak kan? feminin Ya, itu apa ya. itu namanya, Tapi dia kalau tomboy. berpenampilan, Potong pendek banget. oh tomboy. Cowok nggak mau Itu rambut pakai panjang. rok. Setelah sekolah. Oh, Jadi pengaruh dari guru. oh. Kalau girl itu harus pakai rok. Cita-cita dia apa? Cita-cita. Pepi pengen jadi apa? Pepi. Oh, dia nggak bisa pakai bahasa mulut kayak anaknya Dewi Yuli itu Mbak? Belum ya. Itu butuh terapi. Iya. Beda lagi. Pakai kelas. Beda terapi lagi dia. Sebenarnya karena mungkin zaman sekarang lebih kecak ya Mbak ya, jadinya. Iya sih. Tapi kalau sama anaknya Dewi Yuli itu kan dia sampai a gitu kan Mbak. Ini juga salah satu kendalanya di alat bantu dengar Mbak. Pepi ini yang tipikalnya kalau pakai alat bantu dengar lama-lama nggak kerasa. Sakit. Iya kayak neken gitu. Mungkin Atau dengung kali Mbak. kalau dengung sih nggak. Jadi dia tahu istilah papa, mama, kakek, nenek, grandpa atau apa itu namanya dia Pepi itu justru waktu pakai alat bantu dengar. Oh. Jadi bisa dites kalau dia pakai alat bantu dengar. Ini sekarang nggak pakai? Kita tanya enggak, dia lagi nggak pengen pakai. Ya moodnya gitu. Oh. Padahal kalau menurut dokter sama terapisnya harus pakai Always. selalu kecuali pas tidur atau mandi. Jadi memang perkembangannya enggak. Tapi kalau bahasa chat dia respons. Pepi mau jadi apa jadi? Tapi jadi apa? Kalau dulu sih pernah bilangnya polisi. Tapi jadi polisi. Iya. Nggak mau jadi komik itu Mbak. Kalau buat kartun itu loh. Apa sih kalau di TV? Animator. Animator. Dia nggak ngerti, belum ngerti. Dia taunya cuma gambar. Nggak kamu arahin Mbak, mumpung dia ngerti. Sebenarnya sama sudah tiktokan sama guru sekolahnya. Rencananya nanti pas SMA, taraf SMA mau diarahkan ke SMKN 2 Sidoarjo untuk Ada ambil animatornya. multimedia. Karena beberapa kakak tingkat dia ada yang masuk ke situ. Marah-marah jahil gitu. Ngomel-ngomel gitu kali. Sabar. Dia bilang sabar. Kalau sama berarti- papa sering bertengkar. Oh, berarti dia nggak suka suara keras kali Mbak ya? Papanya jahil sih Mas. Oh. Lebih ke tiba-tiba datang bubruk terus cium dia terus apa mukul dia atau apa ya. Pada seneng iseng, aja. tapi dia nggak suka. Dia sukanya kan serius-serius gitu kayak mamanya yang sabar Pepi. Oh. Gitu, ngomongannya selalu Terus dia serius. kalau Mbak lihat dia mirip siapa? Sifatnya ke papa atau Mirip di ke mama? saya. Oh, iya Mbak. Kan sabar. Aduh, diketawain nenek. Berarti belum tentu lah. Walah. Lebih ke saya. Ya, sama nama. Sifatnya. Memang perbendaharaan kata-katanya secara komunikasi verbal gini memang kurang dia Mbak. Ya, aku taunya kayak Dewi Yul sama anaknya itu kan kayak Iya, gitu. dia lebih suka bahasa. Ya ini lagi gara-gara Gara-gara kan gadget sih emang dia jadi. ada. Tapi apa namanya? Pernah nggak dia bilang, "Ma, kamu jangan terlalu sibuk dong, apa kek apa?" Pernah nggak? Ya,
Pernah? Sering. Oh. Mama long, mama cuek, mama ignore, Pepi block. Itu sering kayak diancam. Maksudnya WA-nya mau diblok gitu? Iya, semuanya diblok karena mama long, mama ignore. Ya kayak misalnya kayak Mbak kadang WA saya terus baru jam berapa baru kalau balas dia ya tuh lama. tipikalnya Harus saat itu saat juga. itu juga kayak paling sering yang ditanyakan sholat. Mama sholat dengar, sudah dengar azan. Kayak gitu. Oh, dia tahu sholatnya dikasih tahu nggak? Dia lihat dari jam, tapi dia selalu memastikan ke orang sekelilingnya ini memang sudah waktunya sholat apa belum. Paling sering ke nenek.